Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Rahman dari kelompok 1 kelas A semester 3 program studi Teknologi Geomatika. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai yang pertama, penjelasan tentang kerangka kontrol vertikal. Yang kedua, mengenai penjelasan tentang kerangka kontrol horizontal, dan yang ketiga mengenai ruang lingkup survei rekayasa. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai penjelasan tentang kerangka kontrol vertikal. Standar ini meliputi istilah dan definisi jaringan kontrol vertikal, klasifikasi konvensi, spesifikasi teknis, dan pedoman teknis tentang pendefinisian datum, penerapan kelas dan orde yang berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan jaringan kontrol vertikal dengan metode sifat datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Nur Rahman tentang istilah dan definisi dari kerangka kontrol vertikal. Tinggi ortometrik adalah tinggi terhadap geoid sepanjang garis unting-unting. Tanda tinggi geodesi adalah titik tetap di lapangan yang membentuk pilar dengan ukuran tertentu yang menandai nilai tinggi sebagai bagian dari jaring kontrol vertikal yang berfungsi sebagai titik kontrol vertikal. Datum vertikal adalah bidang referensi untuk sistem tinggi ortometrik yaitu geoid. Geoid adalah bidang ekipotensial gaya berat bumi yang paling mendekati muka laut rata. Titik datum adalah titik yang mempunyai nilai tinggi terhadap datum vertikal dan dipilih sebagai titik pandai origin untuk jaring kontrol vertikal. Muka laut rata MLR. Bidang permukaan laut rata selama kurun waktu tertentu. Jaring kontrol vertikal nasional adalah serangkaian titik kontrol vertikal yang satu sama lainnya diikatkan dengan ukuran beda tinggi. Ortometrik mengacu pada titik datum. Subjaring kontrol vertikal adalah jaring kontrol vertikal yang meliputi sebagian wilayah nasional dengan datum vertikal lokal. Kelas adalah atribut yang menunjukkan ketelitian internal jaring sebagai fungsi metode dan alat pengukuran desain jaring dan metode hitungan. Kelas dinilai melalui analisis ketelitian hasil proses perataan terkendala minimal. Orde adalah atribut yang menunjukkan ketelitian eksternal jaring sebagai fungsi kelas jaring. Kedekatan data ukuran terhadap jaring kontrol yang digunakan untuk ikatan dan ketelitian proses transformasi datum. Slack adalah jalur pengukuran antara dua titik berdiri rambu dengan sekali berdiri instrumen. Seksi adalah jalur pengukuran antara dua tanda tinggi geodesi atau benchmark yang berurutan. Kering adalah jalur pengukuran yang membentuk rangkaian tertutup. Perataan kuadrat kecil. Perataan kuadrat kecil adalah metode hitung perataan yang berdasarkan pada minimalisasi jumlah kuadrat residu data pengamatan. Presisi adalah derajat kesesuaian atau kedekatan hasil ukuran berulang satu terhadap yang lain. Presisi menunjukkan konsistensi internal. Akurasi adalah derajat kedekatan hasil ukuran terhadap nilai sebenarnya atau nilai yang dianggap benar. Perataan kendala maksimal adalah perataan kuadrat terkecil dalam pengamatan dengan jumlah kendala dalam kurung parameter yang dianggap tetap sebanyak minimal yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian. Dalam hal penentuan tinggi, jumlah kendala minimal sama dengan 1. Terkendala penuh. Perataan kuadrat kecil data pengamatan dengan jumlah kendala parameter yang dianggap tetap melebihi jumlah minimal yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian.
Sekian dari saya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Raihan Noval Hardianto, yaitu kerangka kontrol horizontal SNI 196724-2002. Standar ini merupakan ruang lingkup istilah, definisi, klasifikasi, konvensi, dan spesifikasi teknis dan pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol geodetik horizontal nasional. Kerangka kontrol horizontal, istilah dan definisi. CIC Conventional Inertial System. Sistem referensi koordinat Cartesian 3 dimensi yang geosentrik dan terikat langit, dan dinamakan juga sistem ICSF. Yang kedua, CTS Conventional Terrestrial System. Sistem referensi koordinat Cartesian 3 dimensi yang konsentrik dan terikat bumi yang dinamakan juga sistem ICIF. Yang ketiga, datum geodetik, yaitu adalah sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid. Elipsoid referensi yang digunakan untuk pendefinisian koordinat geodetik. Yang keempat adalah DOP, yaitu Dilatation of Precision, bilangan umum yang digunakan untuk merefleksikan kekuatan geometri dari konstelasi satelit. Yang kelima adalah elips, kesalahan absolut. Elips yang menggambarkan daerah kepercayaan, confidence regions, dari ketelitian koordinat suatu titik relatif terhadap lainnya. Yang keenam adalah elips, kesalahan relatif. Elips yang menggambarkan daerah kepercayaan, confidence regions, dari ketelitian koordinat suatu titik relatif terhadap lainnya. Kerangka kontrol horizontal, istilah dan definisi. Garis basis baseline, vektor koordinat relatif 3 dimensi dalam kurung dx, dy, dz antar dua titik pengamatan. Garis basis trivial, garis basis baseline yang dapat diturunkan kombinasi linear dari garis-garis basis lainnya dari satu sesi pengamatan. Garis basis non-trivial, garis basis bukan trivial adalah garis basis bebas. Kerangka kontrol basis bebas. Kerangka kontrol horizontal, istilah dan definisi. GPS, Global Position System, sistem satelit navigasi dan pemetaan posisi yang dimiliki dan dikelola di Amerika Serikat, yang didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi yang mengenal waktu secara kontinu di seluruh dunia kepada banyak orang secara stimulan tanpa bergantung pada waktu dan cuaca. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Noviana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Nita, yaitu kerangka kontrol horizontal. 1. Hitung perataan kuadrat kecil. Hitung perataan atau adjustment yang berbasis pada minimalisasi jumlah kuadrat dari residual pengamatan. Yang kedua, International Terrestrial Reference System, yaitu sistem referensi koordinat global CTS yang didefinisikan, direalisasikan dan dipantau oleh International Earth Orientation System. Yang ketiga, International Terrestrial Reference Frame, yaitu kerangka referensi koordinat global yang merupakan realisasi dari International Terrestrial Reference System. Jaring kontrol horizontal, yaitu sekumpulan titik kontrol horizontal yang satu sama lainnya dikaitkan dengan data
ukuran jarak atau sudut, dan koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran pengamatan tertentu dalam suatu sistem referensi koordinat horizontal tertentu. Kelas jaringan, yaitu atribut yang mengkarakteristikkan ketelitian internal atau tingkat presisi dari jaringan yang pada prinsipnya bergantung pada 3 faktor, yaitu kualitas data, geometri jaringan, serta metode pengolahan data. Kerangka referensi koordinat, yaitu realisasi praktis dari sistem referensi koordinat sehingga sistem tersebut dapat digunakan untuk pendeskripsian secara kuantitatif posisi dan pergerakan titik-titik, baik di permukaan bumi, kerangka terestrial, maupun di luar bumi, kerangka celestial atau ekstraterestris. Di dalam kerangka kontrol horizontal ada beberapa metode, yaitu metode poligon, yaitu adalah metode penentuan posisi 2 dimensi secara terestris dari rangkaian titik-titik yang membentuk poligon, yaitu koordinat titik x, y, atau en ditentukan berdasarkan pengamatan sudut-sudut horizontal di titik-titik poligon serta jarak horizontal antar titik yang berdampingan. Yang kedua adalah metode pseudo-kinematik. Metode survei GPS yang pengamatan di suatu titik dilakukan 2 kali secara singkat, 5-10 menit, dengan selang waktu yang relatif cukup lama, 1-2 jam antar keduanya. Yang ketiga yaitu metode statik. Metode survei GPS dengan waktu pengamatan yang relatif lama, beberapa jam di setiap titiknya. Selanjutnya metode statik singkat. Metode survei GPS dengan waktu pengamatan yang lebih singkat di setiap titiknya, yaitu sekitar 5-20 menit. Berbeda dari metode statik yang selang waktunya cukup lama, 1-2 jam pada setiap titiknya. Selanjutnya yaitu metode stop and go, yaitu metode survei GPS di mana pada proses pengamatannya setelah melakukan inisialisasi di titik awal untuk penentuan ambiguitas fase, referensi GPS bergerak dari titik ke titik dan melakukan pengamatan dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 1 menit pada setiap titiknya. Dan yang terakhir yaitu multipen. Fenomena apabila sinyal dari satelit tiba di antena GPS melalui 2 atau lebih lintasan yang berbeda. Dalam hal ini, satu sinyal merupakan sinyal langsung dari satelit ke antena dan yang lainnya merupakan sinyal-sinyal tidak langsung yang dipantulkan oleh benda-benda di sekitar antena sebelum tiba di antena. Sekian dari saya, terima kasih. Orde jaringan, atribut yang mengkarakterisasi tingkat ketelitian atau akurasi jaring, yaitu tingkat kedekatan jaring tersebut terhadap jaring titik kontrol yang sudah ada yang digunakan sebagai referensi, dan orde jaringan ini akan bergantung pada kelasnya. Perataan jaringan atau network adjustment, proses pengolahan secara terpadu dalam suatu jaringan dari vektor-vektor baseline yang telah dihitung sebelumnya secara sendiri-sendiri untuk mendapatkan koordinat final dari titik-titik dalam jaringan tersebut. Perataan jaringan bebas. Perataan jaringan terkendala minimal yaitu perataan dengan hanya menggunakan satu titik kontrol atau titik tetap. Perataan jaringan terikat. Perataan jaringan terkendala penuh yaitu perataan dengan menggunakan lebih dari satu titik kontrol atau titik tetap dan data ukuran yang kualitasnya dinyatakan baik oleh hasil analisis perataan jaring bebas. Receiver GPS, alat untuk menerima dan memproses sinyal dari satelit GPS. Sistem elipsoid, sistem koordinat yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Titik nol, sistem koordinat adalah pusat elipsoid. Sumbu X berada dalam bidang meridian 0 dan terletak pada bidang ekuator elipsoid. Sumbu Z berimpit dengan sumbu pendek elipsoid. Sumbu Y tegak lurus sumbu-sumbu X dan Y dan membentuk sistem koordinat tangan kanan. Sistem koordinat, sistem untuk
mendefinisikan koordinat dari suatu titik, yang sistem koordinat itu sendiri didefinisikan dengan memspesifikasi 3 parameter berikut, yaitu lokasi titik asal atau titik nol dari sistem koordinat. Sistem koordinat geosentrik, sistem koordinat yang lokasi titik asalnya berada di sekitar pusat bumi. Sistem koordinat toposentrik, sistem koordinat yang lokasi titik asalnya berada di permukaan bumi. Sistem referensi toposentrik, sistem koordinat yang lokasi titik asalnya berada di permukaan bumi. Sistem referensi koordinat, sistem atau termasuk teori konsep, deskripsi fisis dan geometris, serta standar dan parameter yang digunakan dalam pendefinisian koordinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang telah dibacakan oleh Rimbawan Pirade, yaitu sudut tutupan Mas Angel. Sudut ketinggian elevasi minimum satelit dihitung dari horizon pengamat yang akan diamati oleh receiver GPS. Survei GPS, survei penentuan posisi pengamatan satelit GPS yang merupakan proses penentuan koordinat dari sejumlah titik terhadap beberapa buah titik yang telah diketahui koordinatnya. Dengan menggunakan metode penentuan posisi diferensial atau yang sering disebut differential positioning, serta data pengamatan fase atau carry phase dari sinyal GPS. Titik kontrol geodetik, titik yang dimanifestasikan di lapangan dalam bentuk monumen. Dari koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran geodetik serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinatnya tertentu. Selanjutnya, titik kontrol horizontal. Titik kontrol yang koordinatnya dinyatakan dalam sistem koordinat horizontal yang sifatnya 2 dimensi. Selanjutnya WGS 84 atau World Geodetic System 1984, yaitu sistem referensi koordinat CTS yang didefinisikan, direalisasikan dan dipantau oleh NIMA atau National Imagery and Mapping Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup survei rekayasa. Apa itu ruang lingkup survei rekayasa? Yang biasanya dilakukan dalam pekerjaan konstruksi, baik itu pembuatan jalan, gedung, rel, dan lain-lain. Sebenarnya pekerjaan survei di bidang rekayasa ini yang banyak kita temui di setiap proyek pembangunan, tapi seringkali kegiatan surveinya tidak diperhatikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat memandang proyek itu dari namanya, misalnya proyek jembatan layang, pasti, proyek jalan tol, dan tentu saja yang dikenal adalah insinyur sipilnya, arsitek, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kelompok saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.